Sementara itu, saudara, di tengah upaya menjaga ketahanan pangan lokal, warga Aceh Besar punya cara unik untuk bertahan. Sebuah umbi liar yang dulunya hanya dikenal sebagai makanan masak paceklik, kini justru berubah menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Inilah kisah umbi janeng, pangan alternatif khas Aceh yang kini naik kelas berkat sentuhan teknologi tepat guna. Liputan ini merupakan bagian dari beasiswa Jurnalis Fellowship and Mentorship Program for Sustainable Food System 2025 yang didukung oleh Koalisi Sistem Pangan Lestari atau KSPL bekerja sama dengan AJI Jakarta. Nasruna dan Kamisna, kakak beradik warga Desa Riting, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, saban hari mencari ubi janeng atau ubi hutan sebagai sumber utama mata pencariannya. Janeng adalah jenis umbi-umbian lokal yang banyak tumbuh di kawasan itu. Mereka generasi ketiga yang mampu mengolah buah janeng menjadi bahan makanan pengganti nasi untuk keluarganya. Sejak dulu warga di desa itu menjadikan janeng sebagai pangan alternatif pengganti beras, terutama saat masa paceklik hingga masa konflik yang mendera warga Aceh 30 tahun silam. Bagi Nasruna, mencari ubi janeng tergolong mudah sebab janeng tumbuh liar di hutan. Janeng biasanya bisa dipanen setiap 6 bulan sekali dalam jumlah banyak. Agar janeng ini tetap tumbuh, saat ini warga Desa Riting juga mulai membudidayakan janeng dan menanam bibitnya di kebun atau di pekarangan rumah mereka. Umbi ini biasanya dikenal sebagai umbi gadung di Jawa, serta berbagai nama lokal lainnya di berbagai daerah Indonesia. Sementara nama latin tanaman ini adalah Dioscorea hispida. Janeng ini termasuk jenis umbi yang beracun. Dalam satu hari kita cari ada nanti ada guni 3 guni tuh kayak gitu, 5 guni sampai dah siap 1 karung. Melihat potensi ini, tim program pengabdian masyarakat kolaborasi Indonesia atau PMKI dari 3 universitas ternama di Sumatera, yaitu Universitas Siak Kuala, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Andalas Sumatera Barat, membina petani di sana agar bisa meningkatkan nilai tambah pada janeng. Dulu nggak ada mesin, kita pakai tangan, pakai pisau. Sekarang kan udah ada mesin. Kita udah pakai mesin, udah gampang buatnya. Dulu susah buatnya, sekarang udah gampang. Sejak adanya rumah produksi dan bantuan mesin teknologi tepat guna, petani kini berhasil mengolah janeng menjadi aneka produk olahan makanan. Padahal dulunya mereka mengolah janeng dengan cara tradisional seperti merendam janeng yang sudah dicacah dengan garam selama 24 jam, kemudian dicuci berulang kali di sungai dengan air mengalir selama beberapa jam, dan dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Dulu nggak buat apa-apa, kerabe itu aja. Dulu sekarang kan dibina sama mahasiswi Uncia. Dijelaskan kayak mana prosesnya, kami ikuti, kami buat. Ada keripik rasa balado, ada keripik rasa jagung, ada keripik original, ada keripik jagung, keripik original sama keripik balado, ada kuih cakar ayam sama kembang goyang. Kini mereka cukup menggunakan waktu sekitar 5 jam untuk mengolah janeng. Mulai dari mengupas kulit, mencacah janeng, serta membuang kadar racun janeng dengan mesin yang diberikan oleh tim PMKI. Mesin pembuang racun ini cara kerjanya mirip seperti mesin cuci, sehingga janeng terus dicuci dengan air yang terus mengalir. Kemudian ada juga mesin penggiling tepung janeng dan alat pengering janeng agar lebih higienis. Biasanya cacahan janeng yang sudah kering dibuat menjadi keripik, kue ceker, dan kerabe janeng. Sementara tepungnya bisa diolah menjadi bolu atau kue kering lainnya yang bernilai ekonomis. Dengan adanya alat TTG pertanian ini, warga bisa menghemat waktu dan biaya produksi untuk mengolah janeng menjadi aneka produk makanan. Janeng ini memang potensi sekali untuk dikembangkan karena dia memiliki keunggulan. Keunggulannya yang pertama, tanaman ini atau tumbuhan ini ya, dia tidak memerlukan biaya operasional yang tinggi untuk memproduksinya. Jadi janeng ini dia bisa diproduksi tanpa perlu teknologi yang begitu tinggi. Dia tidak perlu tanah yang terlalu subur. Jadi dia di tanah-tanah marginal masih mungkin untuk dibudidayakan dan tidak memerlukan modal yang besar lah gitu ya.
Dan yang paling bagusnya itu adalah tanaman ini dia tidak punya musuh alami, sehingga dia akan terbebas dari hama atau penyakit gitu ya. Sementara itu, ternyata janeng memiliki kandungan karbohidrat kompleks, bebas gluten, serta memiliki indeks glikemik rendah, sehingga sangat cocok dikonsumsi oleh penderita diabetes sebagai pengganti alternatif nasi putih. Kalau seandainya kita ingin memanfaatkan janeng sebagai pengganti nasi ya, kita harus mengukur, misalnya kadarnya 80-100 gram per kali makan. Ya, buah janeng tersebut memang agak sulit, gampangnya 1 kepal aja lah. Ya, 1 kepal yang sudah diolah kita makan untuk konsumsi sebagai pengganti nasi ya, bukan additional. Ya, bukan sebagai penambah nasi, tapi pengganti nasi. Jadi karbo kompleks dan karbonnya ada penggantinya. Selain janeng kan ada jagung, ada ubi, itu sebagai pengganti nasi. Tentu kita harus sosialisasikan. Walaupun dulu orang tua kita memiliki keahlian, hampir semua orang tua kita memiliki keahlian mengolah buah janeng, tapi kan pernah terlupakan. Nah, ini kita harus sosialisasikan bagaimana mengolah buah janeng ini menjadi panganan lokal dengan aman dan bermanfaat bagi tubuh kita dan juga bermanfaat bagi ekonomi masyarakat. Menurut Iflan, masyarakat bisa mengkonsumsi makanan olahan pertama dari janeng sekitar 80 hingga 100 gram per sekali makan dalam sehari atau sekepal tangan sebagai pengganti nasi. Selain itu, karena memiliki serat tinggi, janeng diyakini mampu membantu menurunkan kadar kolesterol atau lemak jahat dalam tubuh. Janeng juga tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga tempat tumbuhnya bakteri baik dalam tubuh. Kepala Desa Riting juga mulai menghimbau masyarakat untuk mulai membudidaya janeng, serta memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumah untuk ditanami janeng. Sebab jika janeng nantinya dijadikan sumber pangan lokal, maka banyak masyarakat yang akan mengincar janeng sebagai bahan baku pangan berkelanjutan. Rata-rata di Desa Riting ini petani janeng semua, Bu. Kadang nanti kan waktu turun ke sawah, kita turun ke sawah dan habis panen, terus kita mengolah janeng ini, Bu. Di samping untuk membantu pendapatan keluarga. Janeng itu cepat kali tumbuhnya. Kita lempar aja di hutan-hutan, udah tumbuh. Masa panennya sekitar 4 atau 5 bulan. Habis masa itu sampai 6 bulan tuh nggak bisa lagi, masa gugur. Diharapkan janeng ini bisa menjadi pangan alternatif untuk menjaga ketahanan pangan seperti beras porang dari Pulau Jawa. Bahkan pemerintah Aceh juga mendukung janeng sebagai pangan alternatif lewat program pemberdayaan petani janeng maupun wacana pembangunan rumah produksi janeng di beberapa kabupaten kota se-Aceh. Sementara itu, pihak kampus juga akan terus membina agar produksi janeng ini mampu bertahan dan bisa berinovasi sehingga bisa bernilai ekonomis dan menambah pendapatan warga. Nova Misayanti, Kompas TV, Aceh Besar.